Baik, saya izin share screen dulu ya teman-teman ya. Ini kaitannya dengan update sore hari ini. Nah, Oke, kita lihat di minggu kemarin dulu ya teman-teman ya. Bahwa minggu kemarin kita perhatikan ini market cenderung turun ya. Kalau kita lihat dia sempat menyentuh all time high ya di 7360 dan sekarang di 7281. Artinya selama seminggu kemarin kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, ini ada mengalami koreksi ya. Tetapi ada kabar bagusnya, ini asing justru masuk ya di minggu kemarin. Jadi walaupun minggu kemarin overall koreksi, ini teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya. Karena kalau kita perhatikan ini koreksinya wajar ya. Jadi market itu nggak mungkin naik terus ya. Pasti ada kalanya bagusnya itu ada technical correction ya. Nah saat ini kalau kita perhatikan nih masih di angka wajar ya. Nah trading value by investornya di sini kalau kita perhatikan ini sudah cukup bagus ya. Kemarin rata-rata asingnya masuk ya cukup signifikan nih teman-teman ya gitu. Dan ini asing masuk berarti ada kabar bagus secara umum market kita bullish ya teman-teman ya. Nah, nah kalau kita lihat lagi di sini dari sisi top stock weekly-nya dari sisi volume ya ini masih dipimpin oleh Goto, Victor, Duh ya dan Humi nih. Ini kalau kita lihat Goto mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman ya. Se nah, berbalik dengan Victor nih, Victor minggu kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ini karena ada eh, kerjasama ya di bus listrik nih teman-teman. Dan value-nya masih dipimpin oleh Big Bang. Ini Big Bang kemarin ada koreksi ya teman-teman ya. Jadi also di sini asingnya masih net buy di Big Bang ya. Di sini ada top value-nya ada transaksi ya, ada Bank BRI, Bank Mandiri, Telkom, BCA dan Astra serta BNI ini teman-teman ya. Nah, sedangkan Goto ini dia nomor 9 nih dari sisi value transaksinya. Eh, ini BRI sudah 9% ya dari total transaksi. Iya, SG cukup besar teman-teman. Nah, dari sisi frekuensi ini second liner semua ya teman-teman ya. Ada Limak, baik ini saham yang baru IPO ya, dia langsung turun. MPIX, Ali ini juga saham-saham yang baru listing ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi top gainersnya ini sama ya, masih saham-saham yang baru IPO juga, PTPS, Ali di sini, Victor yang kemarin menguat cukup signifikan ya, Smile juga sama ya, terus yang top loser juga sama nih teman-teman ya, saham-saham yang baru listing. Nih, di minggu kemarin juga kalau kita perhatikan masih dipimpin oleh sektor telekomunikasi di sini ya, ada top leadernya ISAT, sedangkan LQ45-nya ya, ini ada INDF, Tower, BRIS. Ya, ini BRIS juga mengalami penguatan yang cukup lumayan, teman-teman. Dan juga ada SIDO ya. Nah, SIDO yang kemarin juga menguat cukup lumayan, teman-teman. Sedangkan yang top laggard ini yang mengalami penurunan masih banking ya di sini. Ada Bank Mandiri, BCA. Ini BCA, bank-bank mungkin kalau ada koreksi lumayan nih teman-teman. Supportnya silakan perhatikan ya. Bisa aku buy lagi, saya kira. Nah, nanti kalau IHSG-nya menguat nih bisa jadi top mover ya teman-teman ya. Nah, di sini BCA menarik, Mandiri juga sama ya teman-teman ya. Nah kalau yang suka teknologi, saya kira Goto juga perlu diperhatikan teman-teman ya. Karena di minggu ini dia ada public expose ya, Goto. Public expose, nanti akan dia cerita terkait dengan eh, apa yang akan dilakukan di tahun ini serta mungkin teman-teman bisa nanti ada
terkait dengan kinerja ya, sekilas mengenai kinerja Gotoh di tahun 2023. Gitu. Jadi bisa perhatikan ya teman-teman ya. Tepatnya tanggal 28 ya, 2 hari lagi yaitu hari Rabu ya, dia ada public expose di Gotoh. Nah, kalau kita lihat indeks ya teman-teman ya, ini kalau kita perhatikan indeksnya yang menjadi mover untuk kenaikan di minggu kemarin adalah infrastruktur ya. Nah, infrastruktur tadi ada ISAT ya, ada Telkom, saya kira di situ juga ada Jasa Marga ya, dan yang mengalami kenaikan yang menopang ya dari sisi indeks tersebut. Nah, yang menjadi pemberat paling utama yaitu si teknologi ya. Kita tahu ya kemarin tuh Gotoh terakhir di minggu kemarin dia berada di harga 84 ya. Sorry, bentar. 90 ya. 90 dia turun ya. Cukup signifikan ya teman-teman ya. Sampai sekarang yaitu di 79 ya. Jadi mudah mengalami penurunan yang lumayan dalam teman-teman. Ya, yang menjadi penguat juga di sini ada consumer cyclical. Di sini saham-saham konsumer ya sudah mengalami penguatan. Salah satunya yaitu Sido ya. Setelah rilis laporan keuangannya di apa full year-nya cukup bagus ya teman-teman ya. Terus ada kesehatan juga sama nih. Dia mengalami penguatan yang lumayan transportasi logistik. Sedangkan yang laggard di sini ada sektor finansial. Kita tahu Big Bang-nya kemarin ada koreksi sehat ya teman-teman ya. Jadi ini mengalami penurunan yang wajar teman-teman. Konsumer non siklikal serta basic material ya. Nah, ini dari sisi eh, sektor ya yang perlu kita amati apa di minggu kemarin ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat IHSG overall secara keseluruhan dibandingkan dengan indeks global lainnya, nih IHSG minggu kemarin emang merah ya. Ini merah 0,5 nih teman-teman secara persentase. Nah, sedangkan yang di ASEAN nih yang menguat yaitu Vietnam ya 1,4% ya. Di selanjutnya Malaysia, Thailand, Filipina. Nah, sedangkan yang paling bawah ini Stratime atau Singapura yang mengalami pelemahan 1%. Sedangkan Asia Pasifik ini Hong Kong minggu kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan ya karena China sendiri itu ada kebijakan untuk mengurangi suku bunganya ya sehingga stimulus dari kebijakan moneter mereka mudah-mudahan bisa berhasil gitu. Tapi kalau kita lihat data makro yang lain seperti data inflasi Cina ya, itu menunjukkan adanya deflasi justru ya. Artinya ekonomi China secara overall itu mengalami pertumbuhannya yang di bawah ekspektasi ya. Artinya konsumsi mereka melambat gitu. Nah, di Indonesia sendiri saat ini inflasinya saya kira masih cukup terjaga, tapi menjadi perhatian kita adalah adanya kenaikan harga beras ya yang mencapai 18.000 per kilo nih teman-teman ya. Nah, ini bisa berdampak negatif nanti mungkin di bulan depan ya kaitan dengan inflasi bulan Februari selanjutnya saya kira akan tinggi ya teman-teman ya. Nah, ini bisa nanti cermati ataupun nanti ada sedikit koreksi mungkin ya teman-teman ya. Nah, untuk Eropa saya kira kembali rata-rata masih mengalami penguatan ya. Masih mengalami penguatan kecuali Rusia nih yang melemah 3%. Ya. Nah, teman-teman yang ingin lihat saham-saham fundamental bagus, ini kita sudah riset yang terbaru. Last update kita di 26 Februari, hari Senin ini, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sektor semua ada. Untuk yang auto, kita masih hold di sini, Astra International ya. Nah, ini dia akan rilis nanti laporan keuangan, mungkin yang full years ya, teman-teman ya. 2023 ini bersama teman-teman cek, nanti dia ya upset di sini 11% ya. Cukup lumayan ya. Nah, di sektor finansial and bank itu masih banyak ya, termasuk ada Breeze di sini ya teman-teman. Upsetnya dia upgrade ya di sini 10,2 ya persen ya untuk tingkat kenaikannya. Ini masih buy semua actionnya teman-teman ya untuk banking
ya. Jadi teman-teman yang belum punya banking, lihat supportnya ya, ataupun lihat maksimal buy-nya. Nah, di support-support saat ini mungkin ada beberapa koreksi seperti BCA, Mandiri, BNI, BRI ya. Ini teman-teman bisa cek di situ. Nah, termasuk juga Bank Jatim ya kemarin hari ini ya udah dapat dividen ya teman-teman ya, umdet seperti itu. Nah, di sektor semen ya, ini kita masih mempertahankan di TMG SMGR teman-teman ya. Offsetnya cukup besar ya, hampir di atas 50% bahkan ya di sini untuk SMGR nih teman-teman. Nah, di rokok ada GGRM, HMSP, konstruksi, consumer. Nah, teman-teman tinggal disesuaikan saja kira-kira sektor apa yang paling cocok buat teman-teman untuk dikoreksi ya. Nah, pada dasarnya yang secara fundamental ini untuk jangka panjang ya. Jadi teman-teman bedakan antara buat yang trading dan juga buat yang investasi jangka panjang. Nah, untuk yang fundamental ini, list saham fundamental ini ya itu mudah buat jangka panjang. Jadi teman-teman beli mungkin ya simpan itu. Bisa juga sistemnya cicil ya. Cicil buy itu teman-teman ya. Nah, untuk hal ticket nih ada sektor kesehatan ya, ada HEAL, MIKAP, PRDA dan SILO. Umum kita masih rekomendasikan buy ya teman-teman ya. Di LQ45 ini ada UNTR. UNTR nanti belum rilis lah harapan keuangannya. Ini kemungkinan juga dia masih cukup stabil dibandingkan saham-saham koalnya ya. Untuk koal kemarin batu bara nih teman-teman mengalami penurunan ya. Seperti TMG itu labanya drop ya di 30%-an. Ini karena harga batu baranya turun lumayan juga teman-teman ya. Nah, tapi untuk yang UNTR khususnya dia diversifikasi produknya bagus ya. Dia akuisisi saham nikel ya, dan juga pertambangan lainnya termasuk emas ya. Saya kira ini akan menopang kinerja UNTR kalau harga koalnya ini mengalami penurunan gitu. Mining juga sama ya, beberapa masih kita buy nih teman-teman. Tadi tinggal cermati saja beberapa apa perusahaan teman-teman ya. Untuk yang poultry nih saya kira menarik juga ya. Poultry ini karena ada isu ya kaitan dengan eh, apa bansos ya untuk khusus dengan ayam. Jadi teman-teman nanti dan juga makan siang. Nah, itu masih jelasnya lama tapi secara umum sentimennya sekarang mulai positif ya. Oke, di sini ada properti. Properti ini kita masih rekomendasikan buy untuk jangka panjang teman-teman ya. Utility di sini Pegas dan Vigeo juga sama ya teman-teman. Oke, dan terakhir Telco, Telkom, Isat, XL, Tower dan TBIG ya teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman yang mau kita diskusikan saham di antara ini boleh di chat ya. Kira-kira kita bahas saham apa untuk sore hari ini. Nah, untuk yang daily support resisten nih kalau kita cermati teman-teman ya. Di sini teman-teman kalau yang mau support cari support di sini ya. Kalau mau buy boleh spekulasi di support nih teman-teman ya. Kira-kira saham apa yang menarik nih kalau kita lihat banking masih cukup menarik teman-teman ya. Nah, ini sudah mendekati resist ataupun support. Ini teman-teman bisa cermati di sini ya. Nah, untuk saat ini sih saya kira yang cukup menarik ada di BRIS ya. BRIS dan juga Big Bang ini masih menarik dan juga mungkin spekulasinya ada di Goto nih ya. Goto nih teman-teman ya. Ini daily support and resistance ini juga bisa kita cek ya teman-teman. Mungkin saya punya saham ESA nih. Nanti tinggal lihat di sini support dan resistennya seperti apa. Gitu. Nah, mungkin kalau udah resisten bisa dijual dulu, nanti balik lagi di support. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat supplementari nih ya untuk update harian tradingnya nih teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini IHSG-nya masih cenderung netral ya teman-teman ya. Artinya ada potensi mengalami pelemahan ya teman-teman ya. Overall juga kalau lihat eh, Asia saat ini juga masih cenderung merah ya teman-teman seperti itu. Nah, kalau harga komoditas juga di hari Jumat kemarin ya
ini minyak mengalami penurunan 2,5% nih teman-teman ya, Brent maupun 1 WTI. Sedangkan untuk coal cenderung stabil ya di 125 ya. Emas juga menguat nih di ke 245 ya. Palm oil masih cenderung stabil. Nikel ini ada mengalami penguatan berapa hari terakhir ya. Biasanya dia di 16.000, sekarang sudah 17 ribuan ya teman-teman ya. Nah, ini cover dan tin juga sama nih ya. Isunya masih seputaran blokade ya, ataupun dari sisi apa Amerika Serikat yang akan memberikan sanksi terhadap produk logam dari Rusia. Nah, ini saya kira kalau diterapkan nantinya maka akan berdampak terhadap supply dari logam mulia yang dihasilkan oleh Rusia. Salah satunya nikel ya. Nikel. Nah, ini saya kira menjadi sentimen positif buat logam. Nah, ini bisa memberikan penguatan secara teknikal ya yang sudah turun cukup dalam, teman-teman. Gitu. Nanti kalau ada yang menarik nih bisa perhatikan di sini juga asing masuk ya. Di beberapa saham ini salah satunya di Aman ya. Terus Isat, Oasa, Sido, dan Tower ya. Sedangkan yang jual di sini ada Astra International ya, teman-teman ya. Terus Big Bang juga sama, Mandiri, Telkom, BNI, dan BCA ya. Asing secara umum keluar untuk di hari Jumat ya, hari Jumat seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada berita mengenai berita ya kaitan dengan PT Trimegah Bangun Persada di sini teman-teman. Nah, kalau mau apa klik full reportnya tinggal klik di sini teman-teman ya. Nah, khusus untuk saham-saham nikel saya kira masih downtrend ya secara umum ya karena harganya sudah sangat turun gitu. Beda jauh dengan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya untuk harga nikel teman-teman. Nah, di sini Smile ya masuk radar UMA nih teman-teman. Nah, untuk yang corporate action itu hari ini ada RUPS ya kaitan dengan PJAA dan juga Bank Banten ya. Ini yaitu BEX ya. BEX sangat mengejutkan kemarin dia mencapai kenaikan laba ya. Sebelumnya dia rugi terus ya. Nah, BEX ini saat ini sudah ada kenaikan laba. Artinya dia sudah mulai laba ya, teman profit teman-teman. Nah, untuk ex dividen di sini Bank Jatim ya, teman-teman. Yang sudah punya Bank Jatim ini sudah masuk ex cash dividend debt ya, artinya udah ex debt. Ini cukup besar ya, 54 rupiah per lembar. Saat ini harganya 600-an ya, 610 ya kurang lebih 8%-an ya, 8% ini cukup besar capital apa dividen payout rasionya teman-teman. Ada X, X CID di sini ya teman-teman ya, memperoleh 0,5 nih. Nah, untuk yang fulling nih teman-teman, ada saham satu PC Putra TBK. Ini sektornya industrial. Silakan teman-teman yang suka saham IPO, silakan tinggal klik yang IPO ya di aplikasi Bright-nya gitu. Nah, untuk prediksi ISG hari ini trennya secara umum ya masih bullish, tapi ini ada potensi koreksi ya di support sementara yaitu 7250 nih. Nah, kalau kita lihat IHSG hari ini juga kalau kita lihat di masih dia di low-nya dia 7252 ya. Gak beda jauh ya teman-teman ya. Nah, ini masih ada potensi koreksi di support ya. Jadi overall dia trennya masih uptrend. Mudah-mudahan dia bisa mantul di area support ya teman-teman ya. Nah, untuk daily stock pick-nya teman-teman ya ada Harum, Tin, Imas dan Mak. Nah, kalau kita perhatikan watchlist-nya ya. Oke, saya kira yang menguat Imas ya masih cukup hijau teman-teman. Untuk yang lainnya hari ini, sorry, sorry, ya, sorry, lagi batuk nih teman-teman ya. Oke, untuk Imas nih masih menguat ya teman-teman ya. Tadi menguat cukup lumayan, hampir 4%. Sedangkan yang lain pagi-pagi tadi sudah menguat tapi saat ini merah ya.
Jadi jangan lupa pasang stop loss di area yang sudah kita tentukan. Jadi kalau tidak sesuai ya nanti bisa teman-teman penjualan by stop loss ya teman-teman ya. Nah, review harum. Nah, ini menarik juga nih teman-teman ya. Perhatikan di resistennya, yaitu dia menguji resisten di MA60 ya, 180, 1280 nih teman-teman. Yang kedua ada TINS ya. Ini kalau kita lihat tadi TINS pagi-pagi, kalau perhatikan teman-teman, ada penguatan nggak? TINS ya. Oke ya, dia menguat sedikit ya, langsung sekarang merah ya teman-teman. Terus selanjutnya ada IMAS ya. IMAS tadi cukup menguat. Ini target price resistennya di 1735 ya. Nah, TP-nya 1650 ini udah kayaknya tadi udah kena nih teman-teman ya. Udah kena nih untuk IMAS ya. Yang kepasang TP1 mungkin udah dapat udah kejual ya. Termasuk sekarang Max ya. Max ini TP1-nya 8150, TP2-nya 920. Dan saat ini Max-nya di harga berapa? 780 ya. Nah, ini eh, masih agak jauh ya untuk stop loss-nya. Oke. Nah, beberapa saham yang cara swing trade nih, teman-teman ya. Ini masih hold yang sudah TP karena yaitu ada Pegas ya, kena TP1 ya, terus juga ada Era sudah kena TP1 teman-teman ya. Dan juga Jasa Marga ya. Jasa Marga saya kira hari ini juga kena nih. Dia udah mencapai harga 5.300 ya untuk Jasa Marga nih teman-teman. Oke ya. Ini untuk yang swing trade ini teman-teman pastikan lihat caranya ya untuk yang stop loss dan juga target price-nya ya. Target price-nya untuk saat ini mungkin lebih baik TP1 udah cukup dulu ya teman-teman ya. Nah, daily trading proponem kita ini goldnya ya yang berhasil 63% ya. Ini yang turun 38% teman-teman. Nah, untuk yang swing ini masih cukup banyak 57% ya. Sedangkan IHSG year to date ya, ini juga masih mengalami penurunan ya 58%. Ini yang mengalami pelemahannya teman-teman. Nah, Spotlight BRI ini teman-teman yang mau beli saham BRI bisa perhatikan support-support kuatnya ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cek di harga pasang ya di 650. Hari ini tadi kena nggak BRI-nya? BRI low hari ini 675 ya, 675 ya. Nah, ini dia sudah nutup gap ya di 650. Nah, membentuk doji, maka ada potensi harga melanjutkan penguatan ke 6.400 ya. Jadi teman-teman silahkan saat ini sudah hampir breakout ya di 6175 nih teman-teman. Bisa lakukan buy jika dia konfirmasi breakout di 6175 ya teman-teman. Jadi juga ada arahan ya dari Presiden Joko Widodo. Ini menjadi sentimen positif juga saya kira buat saham BRI. Itu kaitannya dengan eh, gelontorkan ya dana nih buat UMKM. Artinya masih ada pertumbuhan kredit sebesar 12%. Kalau kita lihat margin ataupun laba dari bank ini kan tersimpan oleh pertumbuhan kredit ya. Nah, ini BRI targetnya 12%. Jadi saya kira masih cukup bagus ya. Nah, ini masih ada prediksinya 1 tahun ke depan ya, ataupun selama 2024 ini diperkirakan ini tumbuh labanya 12%. Ini saya kira realistis dan cukup bagus ya teman-teman ya. Ini udah double digit nih teman-teman di 2024 ini untuk pertumbuhan kredit. Nah, ini pasti akan berakibat besar terhadap laba dari bank tersebut ya teman-teman gitu. Nah, ini untuk kaitan dengan update market kita. Jadi masih fokus mungkin ya saat ini swing trade-nya masih di banking dan juga untuk spekulasi buy bisa teman-teman cek ya di sini saham-saham yang sudah mulai koreksi ataupun yang akan ada isu korporasi gitu.
Nah, ini kaitan dengan update market. Mungkin teman-teman ada yang mau konsultasi kaitan dengan portofolionya, boleh. Saya cek dulu ya. Di sini ada ini enggak? Chat masih kosong. Silakan teman-teman yang mau konsultasi portofolio maupun mau bertanya kaitan dengan saham update market hari ini, boleh ya, teman-teman ya. Saat ini ISG masih merah ya, teman-teman ya. Masih merah. Oke. Kalau mau masuk spekulasi apa? Atau oke ya, saya sarankan sih spekulasi ya, baik. Masih di banking teman-teman, BRIS kira juga masih menarik ya. BRIS coba kita lihat ya, nah teknikal. Tuh. Yang belum masuk BRIS, oke nih teman-teman ya. Bentar ya. Ya, ini BRIS ya. BRIS saat ini merah dia 0,82 nih teman-teman ya. Plusnya 2430 nih, 2430 di bid ya. Nah, mungkin bisa teman-teman kalau kita lihat di sini 2420 juga menarik saya kira di low hari ini ya. Kalau yang mau masuk saham BRIS nih teman-teman ya, ataupun spek buy juga boleh nih. Karena BRIS secara umum masih uptrend ya. Dia terlihat masih uptrend. Coba kita lihat di sini chartnya teman-teman ya. Oke ya. Nah, ini chartnya juga menarik. BRIS ini teman-teman masih uptrend cukup tinggi ya. Ini kalau kita perhatikan dia duduk di bawah MA5 tapi masih di atas MA10. Nah, ini teman-teman low saat ini yaitu supportnya kuat yaitu di 2400 ya. 2400 ini support kuat dari BRIS ya. Nah, mungkin kalau ada koreksi di sini ini menarik juga untuk spekulasi buy ya. Tapi untuk BRIS yang mau copet-copet juga bisa ya. Artinya trading bisa mungkin kisaran 50 poin 2%-an ya teman-teman bisa cabut atau keluar juga bisa gitu ya. Ini BRIS dan juga ada Goto mungkin ya teman-teman ya. Ini Goto saya kira juga cukup menarik teman-teman ya. Dia di low dia itu di 76 ya. Nah, saat ini dia di harga 79 ya. 79 ya, kita spekulasi buy mungkin nanti sampai nunggu aksi korporasi public expose dia ya Goto ya. Mungkin di tanggal 28. Ini saya kira akan jadi sentimen positif nih buat Goto. Nah, nah Goto saat ini belum bergerak kemana-mana, masih di 79, 78 ya. Nah, volume juga turun cukup signifikan hari ini teman-teman. Nah, mungkin bisa yang mau spekulasi buy boleh ya teman-teman ya. Karena dia support kuatnya masih di 78-an, 78 ya. 78 maksimal 76 gitu. Terus ada yang mau minta beli BRI, sorry, BRI ya. Bentar, BRI. BBRI bankingnya masih cukup oke teman-teman ya. Tadi kita ulas secara lengkapnya untuk BRI masih menarik ya teman-teman ya. Main dia doji dan dia ini ada gap down juga ya. Eh, Volume turun ketika ada koreksi. Nah ini bagus ya teman-teman ya. Artinya dia koreksinya sehat gitu ya. Em, Mungkin yang mau masuk spekulasi buy nunggu buy on break tadi ya di 6175 itu. Nah, targetnya di 6400 ya. 6400 di sini. Gitu, teman-teman. Jadi BRI secara on cukup oke. Yang masuk sudah punya bisa hold saja dulu, teman-teman ya. Yang sudah punya bisa hold ya. Oke. Ini kaitannya dengan update market. Saya sedikit mengulas ya, teman-teman. Sekarang ke tutorial aplikasi Bright. Nah, aplikasi Bright ini hari ini ada apa? Yang terbaru, teman-teman. Nah, untuk yang terbaru nih, sebentar ya. Oke. Saya kira ada fitur baru ya, teman-teman. Silahkan yang belum diupdate terlebih dahulu untuk aplikasi Bright-nya. Karena versi yang terbaru ini menarik ya untuk kaitannya dengan trader. Jadi kalau teman-teman yang trading,
Ini saya kira mendukung menu ini ya. Nah, menunya apa aja? Saya kira pertama ataupun yang terbaru ya adalah di menu order ya. Nah, di menu order. Jadi teman-teman masuk ya ke Bright nanti versi yang Pro ya. Saya ulang. Jadi untuk yang versi Bright ini ada dua, ada yang Pro, ada yang isi. Ya, kalau yang loginnya lewat isi, berarti kayak gini tampilannya ya. Nah, ini yang isi. Jadi kalau yang isi seperti ini, menu pas ordernya itu nggak muncul ya. Jadi ini lebih simpel teman-teman. Untuk yang pemula, baiknya bisa gunakan yang isi. Karena hanya ada beberapa menu yang bisa ditampilkan di sini gitu ya. Dan ini secara umum menu yang eh, paling umum untuk transaksi gitu ya. Di sini ada menu beli, jual, favorit, dan lain-lain. Tapi ada menu yang menarik buat para trader, yaitu menu pas order ya. Nah, teman-teman tinggal switching saja ke mode Pro di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau tampilannya seperti ini, maka ini sudah masuk Bright yang versi Pro-nya ya, teman-teman ya. Nah, menunya di mana? Tinggal-tinggal teman-teman menu, nanti klik menu order ya. Sorry, menu order. Nanti muncul di sini pas order ya. Izin saya minum dulu. Nah, di pas order ini kena apa perbedaannya? Ini pas order ini menu cepat ya, menu cepat buat order ya, teman-teman. Itu. Ini contohnya nih, saya mau beli ini ataupun mau jual ya. Saya ada istilah goto nih saya. Ya, ini saya punya goto di sini ya. Saya mau jual 84 nih, teman-teman ya. Oh, sorry, harga 84 ya satu lot. Nah, kalau mau ubah seperti apa? Ini tinggal teman-teman klik di sini ya. Nah, ini udah ada tampilannya buy and sell. Juga teman-teman tinggal klik dimanapun di harganya ya. Jadi kan di sini ada bid offer, terus ada bid volume, ada offer volume. Artinya ini antrian beli dan antrian jual, teman-teman ya. Nah, di sebelah kanan kirinya ini ada warna biru ya, kotak warna biru. Nah, ini menandakan pas order di harga tersebut gitu. Jadi teman-teman kalau mau beli langsung atau jual langsung itu bisa mudah tinggal klik di sini ya. Contoh nih saya mau pasang, saya mau naikin nih dari 84 ke 80 gitu ya. Nah, teman-teman tinggal klik di sini. Nanti ada menu seperti ini pas order. Ini bisa langsung buy and sell ataupun amen dan withdraw ya. Kalau mau amen tinggal ubah gitu ya. Ini amen tuh ubah, sedangkan withdraw ini cancel orderan kita. Kita mau ubah nih ke 80, tinggal klik di sini. Nanti kita tinggal masukin ke 80. Di sini select ya. Pilih, pilih di 80. Maka di sini main confirmation-nya akan muncul. Gitu. Nah, ini harga kita akan pindah ke harga 80. Jadi simpel ya. Semudah itu teman-teman untuk mengubah harga ya. Sedangkan untuk yang order biasa, itu kita harus beberapa klik ya. Ini contoh nih, saya udah buy nih. Contoh mau jual ya, gotonya ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk ubah itu kan kita lihat di order list. Nah, di sini tinggal klik amen. Terus kita ubah harganya di sini naikin contoh ke 82. Terus klik amen lagi, submit ya. Jadi ada 4 kali klik ya. Nah, sedangkan yang di pas order, nih teman-teman ya, itu cuma beberapa kali aja. Itu lebih simpel. Nanti saya ubah ke 81 gitu ya. Nah, tinggal 1, 2, 3 ya. 3 itu. Oke, nah ini lebih simpel untuk mengubahnya dibandingkan dengan melalui perubahan amen di order list. Nah, ini pas order ini teman-teman tinggal geser-geser aja mau pindah kemana nih. Ya, gitu. Termasuk buat beli juga sama ya. Kalau harganya yang fluktuasi cukup tinggi, ini menarik seperti Smile mungkin. Ya.
Nah, kalau yang fluktuasinya lumayan, teman-teman ya, nah ini juga bisa perhatikan ya. Artinya ini untuk perubahannya harus lebih cepat ya. Nah, ini lebih lebih menarik lagi teman-teman gitu. Tapi kalau yang bergeraknya nggak kemana-mana ya cukup pakai orderless tadi ya. Nah ini menu pas order ini baru ya teman-teman ya. Nah ini sebagian belum ada di teman-teman. Silahkan nanti tinggal di-update saja aplikasi Bright-nya ke versi yang terbaru. Maka teman-teman otomatis nanti pas order ini akan muncul gitu ya. Nah yang menarik dari pas order ini apa juga? Yang kedua adalah harganya lebih luas ya. Ini teman-teman kalau kita perhatikan. Nah, ya, kalau kita perhatikan nih teman-teman, eh bid over harganya ataupun antriannya ini jauh lebih lebar ya. Ini berapa nih? 20 kayaknya ada. Ya, 20 baris ya. Ini cukup banyak. Jadi teman-teman bisa lebih luas untuk melihatnya ya. Kira-kira pergerakan harganya seperti apa gitu. Contoh lagi yang mover hari ini siapa? Oke, yang top gainers sore hari ini saham apa nih teman-teman ya? Bentar ya. Hmm. Oke ya, seperti mungkin ada saham AYGN gitu ya. Nah, ini kan dulu dalamnya cukup lumayan ya, 15% ya turunnya ya. Ini teman-teman. Ada SKRN. SKRN. Ini kalau yang trading seperti ini kan enak nih teman-teman. Maksudnya kalau mau pakai ada pas order ini jauh lebih enak gitu. Pas ordernya bisa dicek semuanya ya. Ya, sampai arah nih bisa kelihatan itu. Jadi luas untuk tampilannya ya. Udah SMLE ya. Nah, ini mengalami penguatan yang cukup signifikan juga teman-teman. Nah, ini ketika ada bid overnya dia tinggi, transaksinya tinggi, maka ini menarik buat gunakan ya. Jadi kita amennya nih ubah harganya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang melalui order list gitu. Nah, silakan teman-teman ya yang belum update, diupdate dulu aplikasinya. Nanti klik menu, nanti pilih di sini pas order ya. Oke, saya kembali lagi nih teman-teman ke dasar ya kaitan dengan transaksi saham. Jadi buat teman-teman yang baru join ya, mungkin masih meraba-raba aplikasi Bright kita. Ini kita ada versi isi dan versi Pro ya. Nah, yang tampil saat ini yaitu masih di versi Pro. Jadi versi Pro ini keunggulannya dia lebih lengkap ya. Lebih lengkap nih teman-teman. Di sini ada count and report, quote, order, ya, harus fund order, ya, terus ranking and analysis, watchlist, customer service, user setting, serta information. Jadi kalau di account report dia akan menunjukkan posisi akun kita dan juga laporan yang perlu kita ketahui di sini ya. Nah, yang pertama adalah mengenai portofolio gitu. Nah, di portofolio ini isinya apa? Ini pasti portofolio kita ya, ada saham, ada cash dan lain-lain, teman-teman. Nah, yang kedua adalah koninfo. Nah, di koninfo ini kaitannya dengan data kiri kita ya. Data diri kita mengenai SRE, SID, user ID, dan lain-lain, email, dan lain-lain ya. Nah, ini data diri kita. Terus thread confirmation ini kaitannya teman-teman jika ada transaksi ya mau ada thread confirm itu bisa cari di sini. Ini tinggal tentukan mau kapan yang transaksi kapan ya gitu teman-teman ya. Nanti di sini tinggal cari tanggalnya, klik kalau ada transaksi di sini pasti akan muncul. Nanti export to Excel ya. Nah, ini otomatis dia akan
terconvert ya. Seperti itu. Terus ada apa lagi yang selanjutnya yaitu statement of account ya. Ini kaitannya dengan cash movement teman-teman. Jadi kalau ada cash movement ya untuk di bulan tertentu ini bisa dicek ya teman-teman ya. Mau dari kapan sampai kapan kita bisa cek di sini pergerakan cash kita itu ya. Terus tax report ya. Tax report nih suka ada yang nanya, saya mau minta ini dong tax report saya buat laporan SPT gitu ya. Ini teman-teman tinggal cek di sini. Maka teman-teman akan langsung di sini ya. Muncul tax report kita. Nanti ini tinggal diekspor saja. Nanti akan dikirim ke email. Gampang ya. Terus di sini ada gain and loss ya. Kalau kita ada transaksi saham gitu ya, teman-teman bisa cek di sini posisi gain and loss-nya. Ya, pan transfer ini buat penarikan dana ya, teman-teman biasa untuk penarikan dana selama jam kerja ya sampai pukul 11 ya maksimal maka akan diproses hari itu gitu. Nanti jika lewat dari jam 11, contohnya saya mau input hari ini jam segini, jam 3 gitu ya, jam 4 maka akan terproses esok hari gitu di hari kerja berikutnya. Teman-teman ya. Cara pan transfer ini mudah sekali teman-teman. Tinggal cek di sini akan langsung ke pan transfer ya. Itu. Selanjutnya di menu ini ada exercise waran. Jadi teman-teman yang punya waran, punya right issue, mau tebus, bisa cek langsung di sini ya. Jadi nggak perlu pakai POM gitu ya. Nah, mau top up dana, tinggal klik di sini. Maka di sini muncul RDN kita ya. Nah, ini tinggal diklik copy, nanti otomatis kita tinggal transfer saja nih. Itu. Yang terbaru adalah margin activation. Nah, ini margin activation ini menarik teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau mengajukan margin ya silakan itu bisa langsung online di sini dan prosesnya cepat ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan mengajukan dulu di sini ya yang sudah punya aset di atas 200 ataupun minimum 200 ya. Maka itu bisa langsung mengajukan aktivasi margin. Nah, keunggulannya apa teman-teman? Nah, untuk keunggulan margin ini teman-teman nanti akan secara umum akan diarahkan ya untuk pembukaan margin seperti ini ya. Eh, jadi keunggulan margin ini teman-teman dengan dana yang 200 minimum 200 juta itu teman-teman bisa nikmati dana margin itu sampai 500 juta gitu. Jadi uang terbatas seperti ini 200 itu kita dapat fasilitas marginnya ya. Nah, untuk cek dan syarat ketentuan tinggal klik di sini teman-teman ya. Nanti kalau yang ada kendala bisa kabarin kita jika teman-teman berminat untuk pengajuan margin ataupun langsung di sini ya. Oke, untuk limit marginnya berapa? Di sini sampai 500 juta ya. Nah, ketentuannya di sini sudah jelas ya, melakukan penyetoran jaminan ataupun teman-teman kalau punya saham, sahamnya bisa marginable itu bisa dijaminkan teman-teman ya. Jaminan margin itu berupa dana tunai tidak dapat ditarik selama saya memiliki saldo negatif di rekening margin. Sorry ya. Jaminan margin ini berupa saham tidak dapat ditarik selama lebih dari 50. Nah, ini ada porselnya ya. Porselnya itu sudah rasio itu 65% itu. Baik, teman-teman mungkin ada pertanyaan kaitan dengan aplikasi serta update market sore hari ini. Nah, untuk yang margin juga nih, ya baca ya teman-teman ya.
Jadi aplikasi Bright kita sudah bisa eh, pengajuan margin secara online ya. Untuk yang kuat, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di sini yang menarik adalah stock info ya. Nah, di stock info ini bisa cek kita saham-saham yang masuk kategori syariah, margin, serta short sale ya. Jadi teman-teman kalau yang bingung, ini kira-kira saham contohnya ya BRIS ya. Masuk saham syariah enggak itu ya. Teman-teman ya. Bisa cek di sini ya. Bentar. Oke, ya. BRIS juga masuk syariah serta margin ya. Sedangkan short sale-nya dia tidak itu. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Jadi kalau mau cari saham-saham syariah, tinggal cari di sini yang checklist di syariah. Kalau mau lihat saham margin, kategori margin atau tidak, ini teman-teman tinggal cek yang checklist di bagian margin. Itu. Nah, untuk haircut juga bisa ya. Nah, ini haircut ini kaitan dengan tables ya, ataupun dana margin yang diberikan ya. Nah, kalau yang 100%, maka otomatis ya, itu tidak bisa menggunakan margin. Artinya hanya menggunakan cash basis saja. Tapi kalau yang haircut-nya kecil, contohnya di sini cuma 25% itu ya. Maka 75% itu bisa menggunakan dana pinjaman ataupun margin, teman-teman. Itu. Jadi ini memberikan informasi kaitannya dengan posisi saham tersebut ya. Apakah masuk syariah, margin, dan haircut. Gitu. Oke ya, teman-teman ya. Jadi ini dengan informasi seperti ini teman-teman nggak perlu bingung ya. Kira-kira nih masuk sahamnya saham syariah atau tidak itu ya. Oke. Nah, di menu order pasti ya. Tadi ada pas order teman-teman dan juga ada trade list ya. Di trade list ini juga menarik karena ketika di order kok parsial gitu ya. Nah, bisa cek di sini di trade listnya. Nanti berapa kira-kira saham yang benar-benar match gitu ya dan di sini. Gitu. Oke, market sudah closing ya teman-teman ya. Coba kita update dulu sedikit. Market hari ini cenderung melemah ya, closing di 0,15 ya. Coba kita lihat saham-saham BRIS ya. BRIS di closing di 2430 ya. Bumi 90 menguat teman-teman. Di Goto di 78 ya. Ini Goto 78 teman-teman. Yang mau buy saham Goto nih 78 saya kira cukup oke ya. Pas di support 78 teman-teman. LBI ya. Oke ya. Masih mengalami pelemahan. Jadi overall Asianya juga turun juga ya, teman-teman. Hanya Jepang mungkin yang mengalami penguatan ya teman-teman ya. Itu. Nah, tinggal bisa di global performance di sini teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini sebagian mengalami penurunan. Dan juga di sini juga ada di quote ya, ada EIPO, teman-teman yang suka saham IPO, mau beli saham IPO, tadi saham yang terbaru ya ada teman-teman, PC kalau nggak salah, itu lagi proses book building. Nah, ini bisa teman-teman cek di sini ya. Selanjutnya yaitu di menu advance order. Ini advance order nih buat teman-teman pasang stop loss dan juga target price ya. Ini gunakan saja. Di sini ada multi event, ada GTC, volume, auto, reversal, break, dan slice order. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai kalau teman-teman sibuk sambil kerja ya.
Ini bisa gunakan auto order ini. Nah, ada ranking and analysis ini teman-teman. Nah, ranking analysis ini mungkin yang sering kita gunakan yaitu chart ya. Ya, ada pertanyaan menarik nih dari Pak Yusef ya. Minimal dana RDN berapa kalau ajukan margin? Itu 200 ya, Pak. Itu. Sorry, itu 200 ya, Pak ya. Sorry, saya ulang. Jadi kalau Bapak mau setor dana boleh ya, 200 juta. Tapi kalau udah nggak mau setor gitu ya, udah punya saham itu bisa, Pak. Yang penting nilainya itu minimum 200 juta itu. Mau tanya apa itu saham IPO? Ini saham IPO nih saham yang baru listing ya. Inisial public offering. Jadi teman-teman saham itu untuk pertama kali listing ya, dia itu harus IPO gitu ya. Nah ini kalau yang sudah ada sekarang kayak BRI, BCA, Sido dan lain-lain itu sahamnya udah saham sekunder. Perdagangannya udah antar investor ya gitu. Nah kalau yang IPO ini semuanya nanti masih dipegang oleh perusahaan. Nah, ketika dia IPO maka dia akan menyerahkan sebagian gitu. Nah, nanti yang sebagian itu dia bawa pasar sekunder yaitu pas eh, apa perdana ataupun nanti dia ada istilahnya go public ya. Nah, ketika sudah dicatatkan di Bursa Efek maka itu bukan lagi saham IPO tapi itu sudah perdagangan di pasar sekunder gitu Pak. Jadi pada dasarnya IPO ini saham baru ya, perusahaan baru. Perusahaannya udah lama, tapi dia baru mencatatkan perusahaannya di Bursa Efek gitu. Nah, ketika itu di Bapak Ibu kalau mau lihat kinerja ya maupun tujuan dari IPO itu, ini Bapak Ibu bisa nanti cek di prospektusnya ya. Nanti di situ lengkap kaitan dengan kegunaan dananya buat apa dan juga kaitan dengan alasan dia kenapa IPO ya teman-teman. Terus Pak Adityo ya, mudah-mudahan ini sudah jawab nih Pak Yusef ya. Kalau masih belum silahkan. Terus Pak Adityo, maaf tolong diulang menu untuk mengubah dari isi ke Pro ya dan sebaliknya. Baik Bapak, ini saya ulang kembali teman-teman silahkan eh, teman-teman yang masih bingung ya ataupun masih ada ini yang mau pindah ke isi dan Pro sebaliknya ya. Nah, kalau yang dari Pro begini aja Pak. Ini tinggal klik menu. Jadi Bapak tinggal klik menu. Atau ini kita di awal ya, kayak gini. Nah, ini klik menu. Nanti di pojok kanan atas ya. Ini ada tulisan isi. Nah, di sininya ada swipe ya, ataupun tombol. Tinggal diklik saja. Ya, nanti dia akan pindah ke isi. Ya. Contoh, ini Bapak mau launchingnya lewat isi. Udah lewat isi, saya mau pindah ke Pro. Ya, nah, tinggal diklik yang pojok kanan juga ya, teman-teman. Kalau tadi yang menu, ini mah yang pojok kanan ini. Nah, nanti ubah ke mode Pro ya. Ini. Maka dia akan pindah ke Pro. Nah, kalau udah Pro, balik lagi ke isi, tinggal klik menu pojok kanan, maka pindah ke isi. Nah, kalau mau ke isi, klik yang pojok kanan, langsung ubah ke menu Pro yang belah sini bawah. Maka dia akan pindah ke Pro ya.
Jadi sangat mudah teman-teman. Nggak usah relogin, artinya harus keluar dulu, nanti login lagi ya. Nggak perlu, tinggal di switch saja nih teman-teman. Seperti itu ya. Lanjut pertanyaannya dari Pak Yusef Rudiana. Supplementari itu produk siapa ya? Apa Indosat? Oke, saya ulang lagi ya. Untuk supplementari teman-teman ya. Jadi supplementari itu bukan produk Indosat, tapi ini sajian menu pagi hari ya dari BRI dan Sekuritas. Jadi tim riset kita ini meluncurkan yang namanya Sapa Mentari. Itu. Ini sebutan saja teman-teman. Kita menyapa pagi-pagi di pagi hari mentari ya teman-teman ya gitu. Jadi sajian pagi, ya, rekomendasi saham dari kita disebutnya Sapa Mentari. Jadi tim riset itu setiap hari akan memberikan riset terbaru. Ini informasi yang disampaikan di sini pertama yaitu mengenai pergerakan IHSG ya, news update, trading idea, dan spotlight BRI ya gitu. Jadi ini informasi saja Bapak, informasi harian seperti itu. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Ini yang pertama kaitan dengan pergerakan IHSG. Nah, ini IHSG dijelaskan kira-kira hari ini IHSG arahnya kemana ya seperti itu. Dan juga di sini ada update performan ya dari global market dan juga komoditi itu. Nah, di sini news update. Terus di sini ada mengenai review IHSG dan rekomendasi saham gitu Pak. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca ya di email ya. Kalau teman-teman buka email itu pasti akan dapat ya, komentari. Dan juga teman-teman bisa baca juga di grup WAG kita ya. WAG kita itu bisa setiap hari kita share mengenai ini. Ataupun teman-teman yang mungkin nggak masuk WAG bisa cek di website kita ya gitu. Ataupun di Bright juga ada. Nanti di Bright tinggal klik yang riset gitu. Gitu. Oh ini pertanyaan bagus. Bisakah lebih awal Pak habis subuh gitu supplementarinya? Eh belum ya Pak ya, karena mungkin sebenarnya risetnya sudah dicek ya. Kenapa kok nggak pagi banget ya? Karena mungkin market di Amerika nih tutupnya sekitar jam setengah lima baru tutup ya Pak ya. Setengah lima baru tutup. Jadi kita bisa update-nya nanti mungkin kisaran jam 6 itu Pak biar biar lebih jelas harga komoditasnya ya, terus global performance-nya seperti apa gitu. Jadi ada waktu jeda di situ antara setengah lima mungkin sampai nah, jam 6 ya, maksimal jam 7 itu kita sudah share gitu. Dan ini normal ya Bapak Ibu ya, jam segitu. Oke ya. Jadi supplementary ini bisa dicek Bapak Ibu ya, dibaca setiap harinya teman-teman. Sebelum yang bingung kaitannya dengan ide trading hari ini, yang bisa dicek di sini. Karena di supplementary juga ada informasi mengenai jenis rekomendasi ya. Ada yang harian, ada yang swing trade, dan juga trend trade ya. Jadi ini trend trade ini trend ya. Sesuai tren. Kalau trennya masih naik ya teman-teman tinggal di hold gitu. Nah ini nih sahamnya ya. Nanti juga kita ada reminder kaitan dengan eh, sahamnya ya jika sudah kena TP 1 ya, maka kita akan kabarin di WAG di situ teman-teman bisa lakukan penjualan sebagian ataupun jual ya di target tersebut gitu. Oke ya. Nah, ini hasilnya seperti ini Pak. Nanti cek performa rekomendasi kita seperti apa gitu. Nah, tadi saya singgung kaitan dengan saham-saham yang fundamental bagus. Bisa dicek juga di list fundamental di sini ya, buat investasi jangka panjang ya, teman-teman bisa perhatikan di saham-saham ini. Nah, ini kita update berkala juga teman-teman ya. Kira-kira nanti sudah ada
penurunan ataupun ada isu lain, nah maka kita akan upgrade juga nih teman-teman ya. Baik, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Ini kita waktu karena sudah lewat dari jam 4. Saya akhiri EduPay sore hari ini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah join. Ada Pak Adityo, Pak Indra, Pak Isa ya, Bu Yayang, Pak Yusef dan Pak Patah ya. Terima kasih menemani EduPay sore hari ini ya. Sebelum saya akhiri nih teman-teman, kesimpulan ya untuk sore hari ini ya teman-teman pastikan kalau mau trading, trading dengan eh, yang benar ya, artinya teman-teman strategi tradingnya yang sesuaikan ya. Jadi ada target price, ada stop loss dan lain-lain itu juga kita harus disiplin. Nah, jadi ketika teman-teman tujuannya investasi ya teman-teman tinggal beli, hold gitu ya. Nanti tinggal update per 3 bulan ya seperti apa perkembangan perusahaan tersebut gitu. Itu ya. Pada dasarnya investasi ini juga ada risiko, maka teman-teman harus ketahui secara mendalam seluk-beluk dari perusahaan tersebut. Nah, ya mudah-mudahan kita selalu dikasih kesehatan dan juga kelancaran dalam beraktivitas ya. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Thank you. Thank you ya. Thank you semuanya. Amin. Terima kasih Pak Yosep. Oh, lagi batuk nih Pak. Ya, mudah-mudahan teman-teman sehat semua.